Firman Tuhan, bagaimana saya dan komunitas membangun masa depan. Karena membangun masa depan itu tentu yang kita harapkan, saudara. Kita ingin belajar dari kitab Esther, karena kitab Esther ini memang nggak ada tulisan kata nama Tuhan, nggak ada ditulis. Tapi Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat penuh. Mari kita buka yang pertama dulu dari Esther pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Esther pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Berbunyi demikian, pada zaman Ahasveros, itu dia memerintah dari 486 sampai 465 sebelum Masehi. Dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia. Jadi sangat luas sekali wilayah kekuasaannya. Pada zaman itu ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tata kerajaannya di dalam benteng Susan, dan pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya lagi bagi seluruh rakyatnya yang terdapat dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Jadi Raja Ahasveros ini mengadakan perjamuan, tapi dia sebenarnya sedang buat kamuflase. Karena Raja Ahasveros itu sedang berperang dengan Yunani. Karena Yunani itu setelah dengan Yunani itu makanya terjadi perang yang cukup lama. Ini dari zaman bapaknya daripada Ahasveros ini namanya Raja Darius. Kalau Raja Darius, kalau saudara bisa baca di Daniel 6, itu Raja Darius. Itu perang yang sangat lama dan memang banyak korban. Makanya Persia walaupun jauh, dia perangin terus Yunani. Dan nanti di Yunani itu muncullah namanya Alexander Agung. Alexander Agung itu yang bisa mengalahkan Persia sehingga menguasai daerah sampai Persia juga. Wilayah-wilayah kekuasaan Persia dikuasai sama Alexander Agung. Waktu Ahasveros itu mengadakan pesta, dia sebenarnya sudah kalah perang. Dia bawa 200.000 pasukan untuk mengalahkan Yunani, tapi dia kalah perang. Untuk membangkitkan cinta rakyatnya kepada rajanya, maka diadakan pesta selama 6 bulan. Saudara bisa bayangkan ini pesta yang luar biasa, pesta yang besar-besaran. Memang dia masih berkuasa, memang dia masih luar biasa ya, kekayaannya luar biasa. Tapi dia mengadakan pesta itu untuk supaya rakyatnya tetap loyal terhadap dia. Makanya dia buat pesta yang luar biasa. Hal yang pertama yang kita belajar di sini, saudara, dari Raja Ahasveros ini gini, saudara. Kadang kita nggak ngerti nih tentang politik. Tapi ini yang terjadi nih. Misalnya saat ini yang lagi rame ini, Trump kenakan pajak ekspor Indonesia ke Amerika 19%. Amerika masukin barang ke Indonesia 0%. Terus Indonesia harus beli 50 pesawat jumbo Boeing 777. Wah, yang kapasitasnya bisa 300-an orang. Orang juga mikir, ini kenapa Indonesia kayak gini ya? Kita nggak ngerti. Tapi yang kita harus tahu, Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat. Saya sampai diskusi sama teman. Indonesia kenapa ya kasih kesempatan ke Trump ini seenaknya aja. Trump ini kayak preman loh. Lo nggak mau, sudah, gua kasih banyak lagi. Ini mental preman. Ini yang namanya orang Injili, orang yang memang gereja, ini loh. Saya pikir justru orang kayak gini susah, kita mau buat kita susah loh.
nanti orang-orang yang bukan orang-orang Kristen berpikir, kok orang Kristen kayak gitu sih, mental preman. Saya nggak apa-apa sih dianggap nanti nggak dapat visa ke Amerika, nggak apa-apa sih. Tapi yang penting bagi kita gini saudara, kita harus ngerti Tuhan itu berdaulat. Indonesia ini bukan dalam keadaan yang aman. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia, kekayaan Indonesia ini sedang diincar oleh bangsa-bangsa. Jadi negara kita itu sebenarnya kaya. Negara kita kaya, tapi kok saya miskin ya? Karena kita nggak tahu cara memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Itu sebabnya kita harus bangkit nih, kita harus berpikir bagaimana membangun Indonesia. Indonesia ini kaya sekali, saudara. Kalau misalnya saya kemarin waktu di tempatnya Pak Taufik, saya bilang, Pak Taufik ini ada air mineral ya? Iya, air mineral. Mata air itu air mineral. Sebenarnya di bawah air mineral itu ada emas. Di daerah-daerah gempa itu ada emas. Bogor salah satu penghasil emas di Indonesia. Bogor. Makanya ada Antam, Pak, di Bogor. Itu luar biasa. Kami pernah sering ke kebun teh, dan di situ di bawahnya itu emas. Jadi itu betul-betul, makanya itu banyak sekali sebenarnya emas. Indonesia itu sebenarnya kaya. Cuman bagaimana kita menyiasatinya supaya kita bisa membangun. Kita dan keluarga kita dengan komunitas ini bisa membangun. Esther, kita belajar dari Esther ini saudara gini saudara. Mari kita belajar dari kehidupan Esther dan Mordekai ini, walaupun sebenarnya mereka nggak terkenal pada waktu itu. Mereka orang biasa kok. Orang yang terbuang. Biasa kalau orang yang dibuang dari Israel ke Babel, itu sebenarnya udah malu ya, istilahnya sebagai pendatang, sebagai ini kan kamu dijajah. Kamu nggak ada apa-apa, nggak ada harga diri lagi sebagai bangsa Israel pada saat itu sebenarnya. Tapi Esther, kita belajar yang kedua ini, Esther dan Mordekai, bagaimana mereka bisa membangun bersama-sama untuk masa depan. Kita ingin belajar dari kenyataan dari kisah Esther ini. Mari kita buka Esther pasal 2. Jadi situasi apapun yang terjadi dalam dunia ini, jangan membuat kita jadi takut. Kita harus melihat pasti ada rencana Tuhan yang penting bagi kita. Mungkin saudara bisa berpikir, Indonesia lagi susah uang. Enggak. Sebenarnya ada kesempatan. Apa yang terjadi di Indonesia, itulah kesempatan emas bagi kita. Waktu kejadian di Sukabumi, yang di Cidahu itu yang anak-anak lagi retreat diobok-obok sama orang-orang sekitar situ. Saya langsung kalau bagi orang, waduh ini kok tega sekali intoleran, mengintimidasi sama anak-anak kecil saja, diintimidasi sama anak-anak. Tapi di balik itu saya melihat sebenarnya ada lawatan Tuhan di Sukabumi. Ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan terbukti waktu KDM kasih 100 juta kepada pemiliknya kasih 100 juta itu pada mana? Ke masjid. Wah, saya bilang ini hebat ini. Ini salah satu contoh. Waktu saya lihat ke tempatnya Pak Taufik, saya lihat itu di sekitar itu orang-orang Islam loh saudara. Orang-orang yang belum percaya. Bahkan dulu pernah mereka memblokade gereja. Berapa tahun yang lalu diblokade gerejanya itu. Jadi istilahnya disomasi, harus ditutup. Dan sampai akhirnya wali kota juga datang untuk harus menengahi yang ada. Tapi di balik itu waktu saya lihat, wah Pak ini daerah yang subur ini untuk misi. Saya bersyukur ada orang GKI seperti Pak Taufik, punya hati misi. Jadi pendekatannya harus betul-betul mengerti. Jangan kita lihat ini masalah jadi masalah besar untuk kita. Enggak. Bagi sebagian orang ini masalah. Tapi bagi kita yang percaya, yang berjalan bersama Tuhan, ini kesempatan. Setiap masalah pasti ada kesempatan. Dan itu yang Tuhan buat. Makanya kita jangan jadi orang yang pesimis. Waktu Geris disuruh pulang, kami juga
disuruh pulang sama RCM, kami juga berpikir, ini ada apa ya? Tapi saya nggak mau berpikir negatif tentang RCM. Saya coba tanya sama seorang teman yang biasa jadi pasien situ ya. Jadi kalau dia udah tahu seluk-beluk di RSCM, makanya kalau ada orang-orang yang mau ke RSCM yang baru-baru, biasanya saya minta tolong dia, tolong bagaimana nih ngurusnya nih untuk awal-awal, biasanya kan agak rumit, tapi dia bisa tolong untuk ininya. Tapi waktu saya jelaskan tentang kasus Geris ini, saya tanya, Pak, bisa nggak minta tolong cari informasi apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok pasien disuruh pulang? Dia belum kasih informasi. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih informasi melalui YouTube. Jadi memang masalahnya bukan di RSCM. Masalahnya di mana? BPJS. Itu masalahnya. Jadi kita pikir kok tega sekali. Tapi itulah sistem yang ada. Dari situ kita bisa belajar, saudara. Saya bisa jadi belajar. Saya bicara sama Ibu Leni, aduh. Saat ini saya belajar dari masalah Geris ini adalah gini, saudara. Kita terus berjalan bersama Tuhan. Terus jangan jadi orang miskin. Kasar sekali ngomong. Maaf nih, saya bukan ini, tapi kita belajar loh. Kenapa? Karena memang itulah kenyataan. Makanya selama kita masih sehat ini, kita berjalan seperti tadi Pak Taufik bilang, bergantung pada Tuhan, baru cari duitnya, baru ada usaha ininya. Berdoa pada Tuhan, berserah pada Tuhan, kaki kirinya injek kopling. Itu memang nggak mudah. Kaki kiri itu seringkali kalau bawa mobil itu kaki kiri pasti sering lebih capek. Tapi Pak Taufik luar biasa. Artinya gini, saudara. Kenapa ini saya katakan demikian? Kita betul-betul melihat setiap masalah apapun yang terjadi, sebenarnya Tuhan sedang kasih kesempatan untuk kita berkembang. Makanya kita jangan pernah berpikir, jangan pernah bicara juga atau berpikir saya tidak bisa. Ini kan yang sudah berulang kali saya katakan ya. Jangan pernah bilang saya tidak bisa. Orang lain tawarkan gini, saya tidak bisa. Jangan dulu berpikir kayak gitu. Coba kita bisa belajar apa sih yang bisa dibuat. Dan kita mulai berpikir kita pasti bisa. Makanya saya senang itu dengan moto KTB UKM apa? Kita pasti bisa. Kenapa? Walaupun belum mengerti caranya, tapi kita belajar. Kita berdoa, minta Tuhan tolong. Akhirnya jadi bisa. Dan ini sesuatu yang walaupun kami berdua sudah usia tua, iya ngaku tua. Casingnya aja masih muda. Bukinya ke Jakarta Fair masih bisa gratis. Ya kan usia 60 ke atas gratis kan? Ya makanya, tapi ya sudah, tapi saya belajar gini saudara, apapun yang kita bisa belajar baru. Saya lihat dari Ibu Leni ya, setiap hari walaupun lihat media, karena apa? Ada yang dibelajari. Bagaimana jaga kesehatan, bagaimana bikin makanan yang sehat. Wah, saya bilang ini boleh juga ini. Jadi bukan TikTokers ya. Tapi belajar apa sih yang memang ini. Saya pun juga belajar bagaimana soal trading. Oh, saya belajar. Oh, gini caranya. Oh, ini. Walaupun itu bukan saya banget itu. Ini otaknya udah mulai terbatas. Tapi harus belajar, ngerti dulu. Itu sebabnya saudara, apapun masalah yang kita hadapi, situasi dunia boleh berubah, tapi Tuhan itu tetap bekerja berikan kita kesempatan. Jadi situasi dunia ini boleh berubah, tapi Tuhan kasih kita kesempatan. Ada kesempatan emas. Jadi yang tadi saya bilang jangan jadi orang miskin. Yang kedua, jangan sembarangan makan. Iya loh.
Jangan sembarangan makan. Kenapa? Ya kalau mau sembarangan makan silakan aja sih. Asal siapkan duit juga untuk ke rumah sakit. Karena ini memang tubuh kita ini mahal loh. Kesehatan itu mahal. Makanya jangan sampai sakit. Karena kalau sakit, mahal biayanya. Walaupun ke dokter mungkin 200-300 kalau dokter spesialis. Kalau profesor mungkin bisa 700. Tapi bagi kita, lebih baik uang itu kita simpan, kita jaga, kita manfaatkan untuk apa yang kita bisa nikmati hidup kita. Makanya anak-anak muda saya bilang, saya dorong, jaga makan. Ya, tapi kan kita ini kan lagi ini masih muda, masih sehat. Iya sih, masih muda, masih sehat. Tapi tetap jaga makan. Kenapa saudara? Karena ini hal-hal yang kita bisa lihat. Oke, yang kedua yang kita belajar dari kitab dari Esther ini. Kita belajar dari Esther. Esther pasal 2 ayat 8 dikatakan demikian. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis, jadi waktu raja itu mengadakan pesta, pemasyurinya pada waktu itu tidak mau keluar sesuai dengan perintah raja untuk tampil, tapi pemasyurinya nggak mau keluar, maka pemasyurinya itu diceraikan sama raja. Nah sekarang raja rindu akan istrinya, tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai. Maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan perabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Nah, sampai di situ. Jadi yang kedua ini tentang kita Esther. Kalau kita ingin membangun masa depan kita, belajar dari Esther, saudara. Mari hidup berkenan kepada orang yang ada di sekitar kita. Bukan cari muka, bukan. Beda. Cari muka sama hidup yang berkenan itu beda. Hidup berkenan gini, saudara. Kalau ada pemimpin kita, ada orang tua kita atau orang yang kita hormati, dia kasih nasihat, dia kasih petunjuk. Coba kita dengar dulu. Kita lihat dulu. Oh ya, ini benar, ini bisa. Ini nggak masalah untuk saya. Ini bagus untuk saya. Saya coba. Dan pada waktu kita coba, kita berhasil. Orang yang memberikan petunjuk kepada kita senang terhadap kita. Dan Esther dia lakukan bukan pada waktu di dalam istana. Tapi dimulai dari mana? Dari rumah Mordekai. Esther ini keponakan dari Mordekai. Papanya adalah saudara dari Mordekai. Tapi papa mamanya meninggal. Esther jadi anak yatim piatu. Mordekai itu angkat Esther jadi anak angkatnya. Jadi anaknya. Diasuh, bukan waktu dia masih kecil, tapi sudah besar. Tapi Esther orangnya taat, tunduk. Nasihat Mordekai cuma sederhana. Kamu jangan cerita ya sebagai orang Yahudi. Kamu jangan cerita. Apakah Esther ngerti? Enggak. Apa maksudnya ini? Kenapa saya harus sembunyikan identitas saya? Tapi bagi dia, oke, ini saya jaga dulu. Dia taat dulu. Dia dengar nasihat daripada Mordekai. Dia menjadi orang yang berkenan kepada Mordekai. Sehingga Mordekai kasih petunjuk, banyak petunjuk yang dia berikan kepada Esther. Kenapa? Karena mulai dengar-dengaran daripada orang yang mengasihi dia. Kadang-kadang gini saudara, kadang-kadang kita di luar bisa baik ya. Tapi di dalam kayak Tom and Jerry. Apain? Wah, biarin aja, ini mau gue. Tapi saya ingin ngajak saudara, mari kita berkenan dulu sama orang di dalam rumah dulu. Kalau sudah berkenan dalam rumah, maka cari di tempat kerja pun juga kita bisa berkenan kepada bos kita. Di gereja pun kita juga bisa berkenan pada orang yang ada di dalam gereja.
Orang akan senang terhadap kita kok. Asal kita mulai dari mana? Dari rumah. Dari rumah itu yang akan terbangun kebiasaan aura dalam hidup kita itu aura yang memang bisa menyenangkan orang lain. Orang yang memang bisa senang terhadap kita. Begitu lihat kita, ada belas kasihan, ada favor yang diberikan. Dan waktu Esther masuk ke istana, Hegai sebagai kepala sida-sida pada saat itu, Hegai langsung sayang sama Esther ini. Kenapa? Karena ada aura yang dibawa di rumah. Saya ada berapa kali perhatikan istri-istri ya, nggak di sini, bukan di sini ya, saya nggak perhatikan di sini. Istri-istri yang biasanya taat sama suami di luar sana, saya perhatikan, akhirnya istrinya itu jadi pejabat, punya jabatan yang lebih tinggi. Makanya istri-istri saya nasihati, belajar duduk sama suami. Wah, ini suami-suami udah seneng nih. Dengar tuh. Ya Cang ya. Atau si baik ya, suami yang baik ya, ya. Hah? Baik. Kenapa? Kalau kita belajar tunduk sama suami, istri-istri, maka di luar pun juga kita ibu-ibu akan dihormati. Dihormati sama orang lain. Itu udah pasti. Tapi kalau misalnya nyerocos terus gitu loh, suaminya ini ngomelin terus, sudah dah. Jangan bilang satu. Itu Henny ya? Enggak lah, ini baik kok. Maka di luar akan mengalami kerepotan. Kenapa? Karena nggak ada favor. Maka bersyukurlah kalau saudara di rumah dibangun baik, di luar pun juga dapatkan favor dari orang lain. Mulai dari rumah. Mulai dari rumah. Demikian juga suami-suami terhadap istri. Demikian juga anak-anak terhadap orang tua. Makanya anak-anak yang hormati orang tua dan dia berkenan kepada orang tuanya, di luar pun juga orang akan senang sama anak ini. Mulai dari situ. Seperti Esther ini. Begitu sampai di istana, Hegai punya belas kasihan punya favor terhadap Esther. Sehingga disiapkan sida-sida yang baik, pelayan-pelayan yang baik, yang terbaik. Bukan hanya sampai di situ saja, saudara. Dalam ayat 15, Esther 2 ini, sebentar. Nah, pada waktu itu dari ayat 17, coba dari ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dahra lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Jadi setelah dari rumah masuk ke istana selama 12 bulan, dia berkenan kepada Hegai. Begitu masuk ke dalam, dipanggil sama Raja Ahasveros langsung timbul sayang sama Esther. Padahal mungkin perempuan-perempuan lain yang tiap malam itu dipanggil sama raja, itu tiap sore dipanggil sama raja, itu mereka mungkin lebih cantik. Tapi raja ini langsung berkenan. Kenapa? Karena dimulai dari hal yang kecil, saudara. Dari rumah, terus selama 12 bulan dilatih dalam istana, Esther juga berkenan kepada Hegai. Dan begitu ketemu Baginda, langsung Baginda jatuh cinta sama Esther ini. Bukankah ini sesuatu yang istimewa? Kenapa? Karena Esther berkenan, apa yang dikasih petunjuk kepada dia pasti lakukan. Dia pasti lakukan. Karena perkara-perkara yang dia lakukan ini, bahkan gini saudara, perempuan-perempuan lain yang disiapkan untuk selama 12 bulan itu saudara, mereka begitu lihat istana, mereka langsung bilang gini, wah
ini parfumnya bagus nih, saya mau lah. Wah, ini bajunya bagus, saya mau lah. Oh, ini bagus ini, saya mau lah. Kok orang lain bisa dapat ya? Kok yang itu bagaimana? Saya bisa dapatnya yang kayak gitu juga. Oh, mau juga. Tapi Esther enggak, saudara. Begitu dia dapat berkenan kepada Hegai, dia tanya sama Hegai dulu. Hegai, Tuhan, apa yang disenangi sama raja? Apa yang disukai sama raja? Hegai ini tahu pribadi raja. Maka Hegai itu berikan petunjuk. Hegai, Esther, kamu raja sukanya kayak gini, perempuannya suka kayak gini, perempuan yang memang kayak gini, karakternya kayak gini. Dan selama 12 bulan, Esther itu dengar-dengaran petunjuk daripada Hegai. Saudara, tiap hari kita tuh selalu butuh petunjuk dari orang lain. Kenapa? Karena kita bagaimana bisa berkenan kepada manusia, tapi bukan hanya kepada manusia, tapi yang terpenting berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Ini yang kita butuh. Makanya tiap hari kita butuh firman Tuhan. Supaya apa? Apa sih yang menjadi berkenan kepada Tuhan? Coba kita bayangkan, seandainya kalau kita ketemu Tuhan di surga nanti, waktu kita dipanggil. Kira-kira mau gak kalau kita dipanggil? Hen, mau gak kamu dipanggil ini? Hei ini anakku, sini aku peluk kamu. Atau gini, Hen, siapa lu? Wah, betapa sedihnya. Tapi begitu kenal, karena kita berkenan, tiap hari kita berkenan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang istimewa waktu kita ketemu muka dengan Tuhan kita. Kita merasa ada keintiman bersama Tuhan. Makanya saudara, mari kita betul-betul perhatikan firman Tuhan sebagai petunjuk bagaimana menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan. Makanya tadi Ibu Julita bersaksi, pacaran itu pakai 6 buku. Itu 6 buku KTB itu. Bukan kelompok tumbuh bersama itu, Pak. Kelompok tumbuh berdua. Ya, boleh juga sih. Makanya yang lagi pacaran kalau ketemu pacar jangan lagi colek-colek. Jangan langsung I love you gitu ya. Ayo baca Alkitab dulu, berdoa dulu. Bikin babi dulu. Kenapa? Karena memang itu yang dibutuhkan. Untuk sama-sama berkenan kepada Tuhan. Menjadi suami istri yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa saudara itu penting? Karena untuk ketemu Tuhan itu kita rasanya apa ya? Apakah kita bisa malu gak? Kita merasa, aduh saya gak layak lah. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka kita merasa aman. Orang yang berkenan, yang mencari perkenanan Tuhan tiap-tiap hari mulai dari sekarang, kalau menjelang kematiannya dia tidak akan takut. Dia tidak akan takut untuk menghadapi kematian. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia berkenan, selama ini dia berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka dia nggak akan takut bertemu dengan Tuhan. Dia nggak akan takut bertemu dengan Tuhan. Dan dia tahu ini yang terbaik dalam hidupnya. Seperti seorang pengantin perempuan lah. Waktu dia mau menikah, dia pasti siapkan diri. Dia merasa ada itu hari yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Dan pada waktu menikah, hari pernikahannya, betapa bahagianya seorang wanita. Pengantin wanita pada saat itu. Demikian juga kita dengan Tuhan. Demikian juga kita dengan Tuhan. Karena itu sesuatu yang sangat istimewa bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya kita perlu berkenan kepada Tuhan. Kita butuh, apa sih hatinya Tuhan itu bagaimana sih, maunya Tuhan itu bagaimana. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memang mencintai kekudusan. Tiap-tiap hari kita butuh hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, ini Esther. Yang berikutnya tentang Mordekai. Mari kita lihat Esther 2 ini ayat 19 dan 21. Selama anak-anak darah itu dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Ayat 21. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja,
sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasweros. Tapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Jadi saudara, yang berikutnya nih dari Mordekai adalah yang tiga ini adalah duduk di pintu gerbang. Apa nih artinya duduk di pintu gerbang? Pintu gerbang itu adalah pusat pemerintahan, pusat di mana masyarakat itu belanja lalu lalang. Itu pintu gerbang. Dan Mordekai memilih untuk duduk di pintu gerbang, bukan sebagai pengangguran, tapi dia punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk menolong Ester, untuk mengamati Ester, memperhatikan apa yang terjadi dalam diri Ester ini. Dan dia juga berdoa. Dia punya peranan di pintu gerbang. Pintu gerbang itu pusat pemerintahan, pusat di mana perdagangan, pusat di mana ada keputusan-keputusan politik, itu di pintu gerbang. Makanya pintu gerbang itu sesuatu yang penting bagi kita. Kita harus berada di tempat-tempat strategis. Di tempat-tempat strategis. Oh, saya orang rumah, jadi saya sukanya di rumah aja. Jangan. Harus berada di mana orang bisa lihat peranan kita, bisa berfungsi, bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya bukan ngangkat-ngangkat Pak Taufik, tapi saya lihat buahnya ada. Itu tanah itu 3.000 meter Pak ya. Itu aset yang nggak bernilai. Itu betul-betul nggak bernilai. Ya istilahnya kalau boleh dibilang, Pak Taufik ngapa sih buang-buang uang aja. Tapi saya lihat sesuatu yang positif. Orang nggak bisa menilai itu sesuatu yang nggak berharga. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, ini berharga. Tanah itu nggak berharga, tapi melalui itu orang-orang di sekitar situ mulai mengenal gereja, mulai menghargai kehadiran gereja. Itu pintu gerbang. Kita sebagai orang Kristen jangan hanya duduk-duduk di gereja, tapi mari kita punya pengaruh bagaimana mulai mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat kerja. Di mana kita berada, kita mulai mempengaruhi mereka. Kita mulai bawa atmosfer surga dalam kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita, dalam komunitas kita, untuk membangun masa depan. Untuk membangun masa depan. Ester sudah melakukan bagian dia. Tapi Mordekai, dia duduk di pintu gerbang. Dia harus ada berada di posisi-posisi yang strategis. Wah, saya kan hanya ibu rumah tangga, saya nggak bisa apa-apa. Benar, memang sepertinya nggak bisa apa-apa. Tapi mulai dari mana? Mulai berdoa. Mulai berdoa. Biasanya ibu-ibu itu kan sukanya di belakang layar ya. Maunya di belakang layar, nggak mau tampil ke depan. Tadi kayak Ibu Julita, nggak mau tampil ke depan. Tapi akhirnya tampil juga ya. Kan dicemplungin ya. Tapi mulai berdoa, mulai dukung suami, mulai dukung anak-anak, berdoa. Dorong mereka untuk bisa tampil sebagai garam dan terang dunia. Mulai berkati anak-anak kita, mulai berkati keluarga kita, supaya mereka punya pengaruh besar di luar, mulai berdampak. Mari, setiap kita itu punya kesempatan. Setiap kita itu punya kesempatan. Asal kita apa? Tahu kita harus punya masa depan. Kita mau kerja ini untuk masa depan. Berada di pintu-pintu gerbang. Dalam pelayanan kami di Garut, tiba-tiba Dr. Edi usul gini, Pak Andi, kita harus bicara soal ketahanan pangan di sana. Saya mulainya awalnya saya kaget juga. Oh, oke dok, boleh. Kita coba. Dan akhirnya kami ngomong sama Pak Camat ya. Pak, mau nggak kita bicara soal ketahanan pangan? Karena Cikajang ini daerah yang sangat subur. Dari zaman Belanda, itu sebenarnya sudah ada jalur kereta api dari Garut sampai Cikajang.
itu waktu zaman Belanda itu sudah disiapkan kereta api. Artinya tuh dari mata orang Belanda aja sudah lihat ini punya potensi. Makanya ada jalur kereta api supaya pengangkutan sayur-sayuran itu lebih gampang dikirim ke kota. Dan saya lihat, wah ini berarti dari Belanda aja udah luar biasa melihatnya. Masa sekarang kita nggak bisa kembangkan lebih jauh lagi? Apalagi saudara, tahun 2030 diperkirakan jumlah manusia lebih banyak daripada jumlah pangan. Jadi akan ada krisis pangan nanti tahun 2030. Kalau kita tidak siapkan dari masa kini, dari saat ini. Kok apa buktinya? Sekarang ini makanan lagi banyak, supermarket banyak makanan. Beras lagi melimpah di Indonesia, betul. Beras lagi melimpah di Indonesia. Tapi ada suatu saat di mana jumlah penduduk akan lebih banyak. Saya bicara dengan orang yang ahli agronomi. Dia bilang gini, Pak Andi, masih adakah tanah yang kosong di Pulau Jawa ini? Tanah yang bisa buat di perkebunan? Nggak ada. Apa yang babat hutan? Buka perkebunan. Tapi itu jadi gundul. Artinya ini memang betul-betul lagi mengalami kesulitan. Makanya saya dukung Prabowo karena dia harus ada ketahanan pangan. Tahun ini baru berhasil. Selama dua presiden itu Indonesia selalu import beras. Betapa menjadikan Indonesia yang sebenarnya negara agraris itu import beras. Padahal Indonesia ini melimpah, sangat subur sekali. Waktu kami ke Barige berapa puluh tahun yang lalu, itu kami juga kaget. Orang-orang sana, satu keluarga hanya 4 kepala ya, suami istri dan 2 anak, anaknya juga masih remaja, makan beras seminggu 14 kilo. Jadi kalau makan nasi segini nih, dan nasinya enak, pulen. Makanya mereka tuh makannya banyak. Waktu kami makan di situ, makan di dalam keluarga itu, mereka juga heran. Makan lagi dong, tambah lagi kok makannya sedikit, padahal udah banyak. Makanya kalau mau gemuk, pergi aja ke sana. Banyak sekali. Kami juga heran, kok ini? Kenapa? Memang tanahnya subur. Singkongnya aja besar-besar. Tanahnya sangat subur. Jadi sebenarnya Indonesia ini subur. Masih ingat lagu Kus Plus tahun 70-an? Hanya kolam susu. Kita tanah surga. Tinggal taruh aja kayu, tumbuh. Singkong aja tanamannya sudah tumbuh. Kenapa? Karena subur Indonesia ini. Tapi yang menjadi masalah bagi kita, kalau kita nggak betul-betul pintar sebagai orang Indonesia, kita ini mengalami kesulitan. Makanya Pak Camat di Garut ini, dia sangat respon. Dia saya akan siapkan, saya akan kumpulkan orang-orangnya. Kita akan bicara ini bagaimana soal ketahanan pangan, bagaimana melanjutkan ketahanan pangan di daerah Garut ini menjadi contoh untuk ketahanan pangan. Apakah kita diam-diam saja, saudara? Apakah kita hanya berpikir yang penting saya cari duit, bisa makan, sudah cukup? Bisa sekolahkan anak, bisa makan, bisa sekolahkan anak, anak bisa sampai SMA, bisa perguruan tinggi, sudah cukup? Tidak. Kita harus berdampak. Kita harus membangun masa depan keluarga kita. Kita harus melihat bagaimana kita bisa memberkati orang lain. Kami nggak punya anak. Kami tetap harus bergerak. Kenapa? Ini bukan untuk kami, bukan untuk adik-adik, tapi untuk saudara, untuk yang lain. Mungkin nggak tahu, saya nggak tahu, nanti kami nggak tahu siapa nanti yang akan menikmati hasil
hasil dari kami nggak tahu. Tapi yang jelas, bagaimana kita bisa harus memberkati banyak orang. Sesuatu yang memang kita juga nggak tahu. Saudara, untuk membangun masa depan, mari kita sama-sama. Seperti Esther dan Mordekai ini. Ada yang tampil di depan, ada yang tampil di belakang. Yang tampil di depan itu kayak Esther. Dia harus maju. Dia harus berhadapan dengan banyak orang dalam istana. Dia harus berhadapan dengan orang-orang di istana yang punya peraturan-peraturan tersendiri yang agak ketat. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Waduh, itu kalau dalam istana, saudara, ininya sangat sepertinya boleh dikatakan kaku. Memang kayak gitulah. Kalau Indra mungkin di Gunung Kidul nggak terlalu diajarkan ini ya Indra. Tapi kalau di keraton, saudara, makan itu mesti pakai kertas di sini, latihannya pakai kertas di sini. Kertasnya nggak boleh jatuh makan. Saya pernah diajarkan gitu, saudara. Jadi diajarkan sama orang Jawa ini. Jadi makan ini mesti pakai kertas di sini, sendok sama garpu mesti dipegang. Jadi coba makannya gini. Kita biasa kalau makan bagaimana? Gini kan? Tapi untuk mengerti seperti itu memang kita nggak mudah, saudara. Esther harus maju ke depan. Esther harus bisa membiasakan diri bergaul dengan orang-orang yang memang nggak biasa ini. Tapi ada orang yang seperti Mordekai yang sama-sama mendukung, sama-sama membangun. Mari, saya percaya saudara Tuhan ingin pakai dengan cara yang ajaib yang kita nggak mengerti. Mungkin saudara akan jadi Esther di tempat kerja, di mana Tuhan tempatkan saudara, di tempat usaha saudara. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Tapi percayalah Tuhan sedang memakai saudara sebagai Esther. Nanti kalau saudara betul-betul taat dan mulai belajar dari awal, dari berkenan kepada dalam rumah, dalam gereja, dalam tempat kerja, dimanapun saudara berada, orang akan senang dengan saudara. Orang akan lebih percaya kepada saudara. Banyak hal-hal yang akan orang lain itu akan percayakan, mungkin kekayaannya, mungkin asetnya, mungkin masa depannya kepada saudara. Dan pada saat seperti itu, saudara bisa menjadi raja, orang yang berkuasa seperti Esther ini. Ini yang sebenarnya yang dimaksud oleh firman Tuhan dalam kitab Esther ini. Dan Mordekai, mungkin saya juga bisa penerahannya sebagai Mordekai yang ada di pintu-pintu gerbang, yang tahu apa situasi yang ada, informasi apa yang terjadi, dan itu bisa diberikan kepada saudara. Kenapa? Semuanya ini kita harus kerjasama. Kita harus membangun masa depan kita ini. Memang saat ini cari kerjaan itu sangat sulit. Harus diakui, itu cari kerjaan sangat sulit. Kalau nggak punya keterampilan tertentu, saudara mau cari kerja yang lebih baik, itu susah. Itu realitanya. Makanya kalau masih ada kerja, jangan berhenti kerja. Jangan berhenti kerja. Tapi kalau saudara punya keterampilan, orang akan cari saudara. Orang akan cari saudara. Orang akan minta saudara khusus, berani bayar mahal. Kenapa? Karena saudara punya keterampilan. Makanya saudara, kita belajar di sini. Ayo kita sama-sama membangun masa depan. Kami terus-menerus setiap hari berdoakan saudara-saudara supaya sebagai dalam jemaat ini, saudara, supaya Tuhan berkati dalam pekerjaan saudara, Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam kehidupan saudara. Jangan sampai ada yang kekurangan. Karena kalau ada yang kekurangan, kami sedih. Kami sedih kok, Tuhan kenapa? Tolong Tuhan, ini bagaimana cara menolongnya. Dan ini sesuatu yang memang tidak mudah, saudara. Mari kita sama-sama, kita untuk membangun masa depan kita. Saya tidak bicara soal membangun masa depan gereja ini, bukan. Tapi bagaimana kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Dalam situasi apapun juga. Kita belajar dari Esther ini. Situasi geopolitik boleh berubah. Kita nggak tahu Donald Trump sampai kapan. Apakah dia bisa sampai 2028? Kita tidak tahu. Tapi yang bagi kita adalah Tuhan mengendalikan bangsa-bangsa.
Tuhan mengendalikan bangsa-bangsa. Termasuk saudara, Presiden Cina. Sebenarnya secara politik dia lagi sedang goncang di dalam negerinya. Nggak diberitakan. Tapi sebenarnya dia lagi digoncangkan. Makanya dia nggak berani pergi ke luar negeri. Tapi yang penting bagi kita adalah Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa. Tuhan mau percayakan banyak hal kepada kita, anak-anaknya ini. Asal kita punya peranan sebagai Esther dan Mordekai. Amin.